Update market kripto 2 Juli 2021. Nah, hari ini menarik ya karena ada data ekonomi yang keluar juga untuk Amerika dan itu tentu berdampak di dunia saham, kripto, emas dan lain-lain ya. Nah, itu akan kita bahas dan juga ada data-data menarik lainnya juga akan kita bahas hari ini. Halo teman-teman, nama saya Riko. Selamat datang di channel Bahas Kripto bareng Riko ya. Di sini kita akan membahas mengenai makroekonomi dan juga tentunya khusus kepada dunia kripto. Nah, kalau kita lihat kripto hari ini itu cenderung koreksi atau retracement ya. Jadi ini juga disebabkan oleh beberapa hal. Rick, the number, please. Nah, salah satunya ini. The big number for the June jobs report is 850,000, better than the 700 plus we were looking for. If you look at change in private payrolls, they were up 15,000. Manufacturing payrolls better than expected at 662,000. The unemployment rate moved up to 5.9%. Average hourly earnings month over month up 0.3% as expected. Intinya data ekonomi itu menunjukkan bahwa ekonomi Amerika itu membaik dan di luar ekspektasi ya. Yang seperti dia bilang jobs report itu harapannya ekspektasinya itu cuma 700 ribuan, ternyata data ini menunjukkan 800 ribuan. Nah, begitu. Dan ini juga menyebabkan tentu US dollar naik. Nah, seperti ini contohnya ya. Dolar indeks itu naik. Nah, tentu kalau currency dolar itu naik, pasti Bitcoin itu mengalami kontraksi. Karena kan Bitcoin ini digadang-gadang sebagai penahan inflasi gitu ya. Jadi orang akan tidak percaya lagi kepada dolar, masuk ke Bitcoin. Dan sebaliknya, kalau misalnya kepercayaan kepada dolar itu naik lagi, ya tentu Bitcoin ini pasti banyak dijual untuk mendapatkan fiat lagi. Tapi tentu data ekonomi ini, apalagi kalau ekonominya membaik ya, itu seharusnya kita support tentunya. Suatu negara yang membaik ekonominya kan berarti penduduk-penduduknya juga akan mendapatkan penghasilan atau hidup lebih baik juga. Dan juga kemungkinan mereka juga nanti akan masuk ke aset-aset yang lain selain dolar tentunya ya. Jadi seharusnya ini efek jangka pendek saja sih, nggak lama gitu. Karena orang semakin optimis dengan ekonomi, tentu juga pasti terbawa ke optimis juga ke aset-aset yang lain gitu ya. Seperti pasar saham Amerika, kalau kita lihat ini pembukaan saya rasa pasti akan naik. Nah, itu kan tergolong sebagai high risk asset yang mirip-mirip dengan kripto. Jadi saya rasa nanti malam kripto akan pelan-pelan mulai recovery lagi. Tapi ada berita buruk juga ya, yang terutama ditargetkan kepada Binance. Jadi Singapura, Thailand, dan juga Cayman Island itu sepertinya regulatornya itu sedang mengincar Binance gitu. Jadi seperti yang pernah saya bahas juga ya, memang exchange ini kan karena terutama kripto ini untuk global ya, untuk seluruh dunia. Jadi pasti memang sebenarnya akan lebih baik kalau exchange itu terutama seperti Binance ini untuk terdaftar di setiap negara dan mengikuti aturan-aturan main dari negara-negara tersebut. Karena kalau enggak ya pasti dikejar. Jadi ada yang tanya juga, oh jadi ini gimana dampaknya ke koin BNB misalnya gitu ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya enggak begitu berdampak karena sekarang ini lebih kepada kita lihat arah BTC ya, naik atau turun gitu. Dan terlebih lagi kan nanti BNB ini akan burn yang kata si CZ-nya itu kemungkinan tanggal 15 sampai 18 Juli. Nah, biasanya sih kalau di burn namanya berarti kan supply-nya berkurang. Harusnya kalau nggak ada FAD, nggak ada penjualan banyak gitu ya, pasti harusnya harganya
akan naik. Kalau lihat dari history juga kita bisa lihat BNB price itu setelah burn itu memang ada naik, ada turun, ada naik, ada turun ya. Jadi memang tidak memastikan bahwa setelah burn pasti akan naik, tetapi harusnya ini berita yang bagus untuk BNB gitu. Jadi jangan khawatir dengan FAT-FAT yang tadi ya. Nah, terus bagi teman-teman yang suka airdrop ya, nah ini ada beberapa airdrop yang menurut saya cukup menarik ya. Ya, terus juga nilainya cukup lumayan seperti Gigaswap ini $10. Nah, akan berakhir di 10 Juli. Jadi ini saya cari yang memang nilainya cukup lumayan, cara partisipasinya gampang, dan juga itu biasanya berakhir di akhir bulan Juli gitu. Jadi memang saya cari beberapa airdrop ini ya. Nah, informasi airdrop ini akan saya tulis di deskripsi aja ya, biar lebih enak gitu. Teman-teman juga bisa langsung klik linknya, cara berpartisipasinya seperti apa. Ya, hitung-hitung lumayan lah, dapat tambahan-tambahan gitu ya. Namanya juga kripto gratis. Jadi ada seperti Gigaswap ini, ada yang EUSD ini itu sampai 9 Juli, ada kalau yang ini September ya, kurang menarik, masih lama sekali. Ini juga Agustus, jadi kita cari yang Juli aja lah. Nah, DeFi Scale ini misalnya, nanti saya ini deh, tulis link di deskripsi ya, supaya lebih gampang gitu. Biasanya mereka cuma suruh follow akun sosial media mereka. Kalau di Twitter tuh biasa mereka suruh tweet dengan hashtag tertentu. Terus juga masukkan wallet address kita ya, seperti itulah. Nah, terus bagi teman-teman yang udah daftar ya, yang email ke saya dengan akun Binance-nya untuk live tutorial ya, cara main futures di Binance dengan resiko kecil itu, nanti saya sudah kirimkan email ya ke teman-teman, boleh dicek. Itu kita live-nya besok malam jam 7.30. Dan kalau misalnya teman-teman yang nonton video saya kemarin ya, saya bahas beberapa kripto yang memiliki event di bulan ini, itu ya perlu dipantau ya, karena kemungkinan besar biasanya itu mendekati hari H atau di hari H itu lumayan cukup naik. Nah, jadi seperti DOG yang kemarin saya bahas, nah yang belum saya bahas ini ETC ya, jadi dia Ethereum Classic, itu dia juga ada network upgrade. Nah, dan itu juga 7 Juli, jadi tinggal 5 hari lagi. Ada yang Swipe, XXP ya. Nah, ini 6 Juli, testnet launch gitu. Ada Chainlink, segala macam. Ini bisa kalian lihat di coinmarketcal.com. Nah, ini bisa dipantau, terutama yang memang event-event yang cukup signifikan. Jadi bukan event-event biasa ya, yang karena ada beberapa kripto juga yang event hampir tiap hari itu. Tapi lama-lama karena kebanyakan event dan juga cuman perubahan-perubahan minor gitu ya. Jadi dia punya dampak itu untuk harganya itu agak berkurang begitu. Jadi itu perlu digarisbawahi juga, bukan berarti kripto yang banyak event itu semakin bagus. Nah, tapi carilah kripto yang memang kalau bisa memang banyak event, tetapi eventnya itu yang memang signifikan. Dan biasanya kalau eventnya itu memang signifikan, biasanya jaraknya itu juga nggak sehari 2 hari ya. Jadi misalnya kayak testnet ke mainnet itu kan pasti ada jarak waktunya. Apalagi network upgrade misalnya gitu, atau hard fork ya. Nah, itu pasti memakan waktu lah, nggak mungkin dalam waktu 1 minggu atau 1-2 hari dari event besar A ke event besar B, itu sangat jarang. Mungkin sementara itu dulu ya yang bisa saya bahas hari ini. Seperti biasa, mohon like dan subscribe di channel ini, dan juga bisa share ya ke teman-teman yang lain, sehingga mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.